Halo Bapak Ibu Guru hebat, sahabat belajar semua. Jumpa lagi dalam pembahasan ini. Kita akan lanjutkan tentang modul usaha dan energi. Di dalam modul ini kita akan bahas beberapa item, yaitu tentang hukum Newton, kemudian usaha, dan yang terakhir adalah tentang energi. Kita mulai dari hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton 1 yang membahas tentang benda diam atau bergerak lurus beraturan. Artinya di sini bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan. Artinya bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Dimana kalau dinyatakan dalam perumusan yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk hukum Newton 2 dinyatakan bahwa besarnya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Artinya di sini bahwa A sama dengan sigma F per M. Artinya percepatan sama dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda bermassa M ini, di mana besarnya berbanding lurus dengan massa benda dengan resultan gaya, dan arahnya berbanding terbalik dengan massa benda, atau sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kemudian untuk hukum Newton 3, nah ini dinyatakan tentang dua buah gaya yang berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama lain akan berlawanan arah dan besarnya adalah sama. Misalnya ini bekerja pada suatu benda bermassa M, arah gayanya adalah ke atas untuk gaya aksi, ya. Kemudian timbullah gaya reaksi, atau ini benda menekan lantai dengan gaya aksi sebesar F aksi, arahnya ke bawah. Nanti lantai akan memberikan perlawanan berupa gaya reaksi sebesar F reaksi. Nah, arahnya ini berlawanan. Gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tanda minus itu menyatakan arah yang berlawanan. Kemudian, setelah kita membahas tentang gaya, kita akan lihat tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah, dalam fisika sangat berbeda dengan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak bisa mengatakan, orang tua saya sedang membuka usaha, ibu saya membuka usaha salon. Nah, itu bukan seperti itu pengertian usaha dalam fisika. Dalam istilah sehari-hari, sebuah pekerjaan yang ternyata tidak menghasilkan pendapatan masih tetap merupakan sebuah usaha. Kemudian kita mengenal ungkapan namanya juga usaha, atau kita sudah berusaha tapi apa daya. Nah, itu bukan istilah-istilah yang ada pada fisika, karena usaha dalam fisika tidak sama dengan istilah usaha tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut konsep fisika, usaha itu berarti hasil kali gaya atau F dengan perpindahan atau S, sehingga besarnya gaya sama dengan F kali S, ya, gaya kali perpindahan, ya, seperti ini. Kemudian satuannya gaya adalah Newton, S-nya adalah meter, jadi Fs, ya. Kemudian energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk mendefinisikan, seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan sebagainya. Nah, secara sederhana, energi dapat didefinisikan yaitu
kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jenis-jenis energi ini ada 3 yang disebut dengan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Kita lihat pengertiannya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya dari acuan tertentu. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya, atau benda yang bergerak akan memiliki kecepatan. Bila benda itu bergerak memiliki kecepatan, maka akan berlaku energi kinetik. Tetapi kalau bendanya masih berada pada posisinya atau titik acuan atau kedudukan benda yang masih diam, maka dia berlaku energi potensial. Jadi jelas ya bahwa energi potensial dengan energi kinetik memiliki perbedaan. Energi mekanik adalah penjumlahan daripada energi potensial dengan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Sekarang kita lihat apa hubungan antara usaha dengan energi tersebut. Usaha, hubungannya dengan energi, kita lihat dari energi potensial. Bagaimana kita mencari energi potensial? Energi potensial disebut dengan EP, yaitu massa benda dikali gravitasi kali jarak titik ke pusat sumber medan gravitasi atau ketinggian. Ya, apabila misalnya contoh sebuah pohon kelapa memiliki sebutir buah kelapa yang masih di atas pohon yang sudah tua, masanya misalnya 1 kilogram. Nah, kemudian dia berada pada pohon kelapa setinggi H. Maka buah kelapa yang masih ada di pohonnya dengan tinggi H itu dia memiliki energi potensial sebesar massa kelapa dikali G. Nah, G ini adalah ketetapan, misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Hanya misalnya pohon kelapa itu tingginya adalah 5 meter. Berarti 1 kali 10 kali tingginya 5 meter. Maka besarnya energi potensial adalah 50 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya, kalau kita lihat dari persamaannya. Nah, setelah kita mengetahui berapa besarnya energi potensial atau yang diketahui dari massa dari sebuah benda atau pohon kelapa dengan buahnya tersebut, kita bisa mencari berapa usaha yang diperlukan. Nah, kalau ini untuk mengangkat benda, kalau itu berapa usaha untuk sejauh H, ya, setinggi H. W sama dengan sigma EP. Sigma itu artinya perubahan. Berarti berapa energi potensial awal akhir dikurangi potensial awal. Ya, atau di sini apabila pohon kelapa dengan buahnya itu masih ada di di atas dengan jatuh ke tanah, maka kita bisa mencari H1 dengan H2-nya itu berbeda. H2 adalah kecepatan tinggi akhir, H1 adalah tinggi awal. Maka besarnya usaha sama dengan sigma EP atau EP2, EP akhir dikurangi dengan EP1, mg H2 minus mg H1, atau kita keluarkan mg-nya, mg H2 minus H1 menjadi mgh. Nah, itu hubungan antara usaha dengan energi potensial. Sekarang bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik? Kita lihat seperti ini. Energi kinetik itu terjadi atau berlaku apabila suatu benda bermassa M sudah bergerak dan memiliki kecepatan. Maka apabila benda sudah bergerak dan memiliki kecepatan, maka akan terjadi atau berlaku adanya energi kinetik. Itu pengertiannya secara umum. Besarnya energi kinetik, ya, ini sama dengan setengah kali massa benda kali kecepatan, kali kuadrat kecepatan benda tersebut. Nah, sekarang apa hubungannya dari energi kinetik ini dengan usaha? Usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Berarti berapa energi kinetik awal, berapa kinetik akhir. Maka W sama dengan sigma EK. Nah, sigma itu adalah perubahan EK itu artinya perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Ya, maka nilai dari W sama dengan
setelah dimasukkan nilai dari masing-masing energi kinetik 2 dengan energi kinetik 1, didapatlah hasil setengah kali M kali V2 kuadrat minus setengah kali M kali V1 kuadrat. Kemudian bagaimana hubungan atau hukum kekekalan energi mekanik? Nah, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Kalau persamaannya adalah seperti ini. Energi mekanik itu adalah EM, kemudian EM sama dengan EP plus EK, energi potensial ditambah energi kinetik. Kita tinggal masukkan nilai EP. EP itu sama dengan mg kali H. Sedangkan EK atau energi kinetik setengah mv kuadrat, maka didapatlah energi mekanik adalah sebesar m kali g kali h ditambah setengah kali m kali v kuadrat. Hukum kekekalan energi mekanik ini akan berbunyi bahwa dalam medan gravitasi jumlah energi potensial dan energi kinetik benda bernilai tetap atau konstan. Maka persamaannya adalah energi potensial plus energi kinetik sama dengan konstan. Tinggal kita memasukkan EP dan XR-nya seperti ini. Ya, berarti ini yang A posisi awal, ini yang posisi B. Maka MGHA plus setengah MVA berarti tinggi benda pada posisi awal, kecepatan benda pada posisi awal sama dengan berapa energi potensial benda pada posisi akhir ditambah dengan saat benda berada pada kecepatan atau bergerak pada posisi B. Ya, maka di sini akan berlaku konstan antara energi mekanik awal dengan energi mekanik akhir, itu akan bernilai sama. Nah, yang baru di sini ya, baik kalau dulu di IPA terapan, nah, belum jelas atau tidak ditekankan dengan adanya energi terbarukan, tetapi sekarang ada tambahannya untuk perbedaannya sedikit di IPA terapan pada K13 dengan proyek IPAS pada SMKPK, bahwa di pembahasan energi dan usaha dan energi ini kita dibahas lebih juga menambahkan, menekankan tentang adanya energi terbarukan. Nah, apa itu ya? Energi terbarukan ini adalah energi yang penyediaannya secara berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berarti di sini ada energi berkelanjutan. Jadi bahwa energi itu tidak sekarang habis digunakan, nanti generasi yang akan datang dia tidak bisa mendapatkannya gitu. Itu yang pada intinya yang dimaksud dengan energi terbarukan. Nah, terdiri dari apa saja? Nah, ini ada namanya energi biomasa, energi angin, ya, energi surya, fotovoltaik energi surya. Berarti kita pemanfaatan sinar matahari. Kalau energi angin itu pemanfaatan angin yang ada di lingkungan kita. Sedangkan kalau biomasa, bio itu hidup, masa itu adalah energi. Energi biomasa artinya jumlah energi yang ada pada makhluk hidup, seperti misalnya pemanfaatan kita punya peternakan sapi, kemudian ada kotorannya, nanti itu kita manfaatkan, itu namanya contoh termasuk biomasa. Energi panas surya, nah ini hampir mirip dengan nomor 3. Energi surya temperatur rendah, nah ini juga mirip. Kemudian energi panas bumi, ya. Terus hidroelektrik. Nah, ketujuh energi ini merupakan contoh daripada energi terbarukan yang harapannya adalah untuk kedepannya ini yang lebih dikembangkan lagi. Generasi-generasi yang akan datang dan mulai sekarang pun ini juga sudah harus diberikan kesempatan ataupun digali lebih mendalam sebagai contoh energi-energi terbarukan yang bisa sebagai alternatif pengganti atau penambah energi untuk masa depan yang akan datang. Nah, penjelasan untuk energi terbarukan ini ketujuhnya baik energi biomasa, angin, surya, panas bumi dan hidroelektrik ini akan diberikan atau lebih banyak dibahas pada modul yang akan diberikan untuk materi usaha dan energi.
Nah, kemudian tambahannya lagi satu, ini adalah daya. Apa itu daya? Banyaknya energi yang diubah dari sistem ke sistem lainnya tiap selang waktu yang diperlukan. Nah, daya ini disebut dengan simbol P. Berarti W itu adalah usaha, berarti W kita cari F kali S per waktu. Misalnya contohnya di sini kalau ngomong daya itu kita contoh pemanfaatannya misalnya tentang energi atau daya listrik, berapa jumlah energi listrik atau daya listrik yang digunakan pada suatu rumah tangga, hitungannya dalam hari atau dalam bulan, berapa kira-kira penggunaan daya tersebut, kalau dirupiahkan berapa nanti membayarnya. Contohnya seperti itu misalnya. Oke, itu saja yang bisa dibahas pada modul usaha dan energi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat maupun sahabat-sahabat belajar lainnya. Mohon ditonton dengan baik dari awal sampai akhir. Mohon di-share apabila bermanfaat bagi Bapak Ibu atau teman lainnya, ataupun ke peserta didik Bapak Ibu guru hebat lainnya. Silahkan untuk di-share kepada siswanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi dan berjumpa pada lain kesempatan dengan materi dan penyampaian yang lainnya. Mohon untuk tetap ditonton, di-share, di-like, dan di-subscribe. Oke, terima kasih dan selamat belajar untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat.